Selama forum G20 berlangsung di Indonesia, dampak perubahan iklim terhadap ekonomi global terus menjadi salah satu perhatian negara-negara G20. KTT G20 diharapkan bisa memfasilitasi alternatif investasi terhadap pembangunan ekonomi hijau, transisi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise. Dampak perubahan iklim telah terasa hingga halaman depan rumah kita. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengeluarkan laporan mengejutkan dan mengkhawatirkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Kondisi inilah yang perlu mendapat perhatian negara-negara anggota G20 dalam kesepakatan atau komunike bersama pada pertemuan puncak G20 di Bali pertengahan November mendatang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan riset yang diterbitkan oleh Swiss Re Institute pada tahun 2021 yang mengungkapkan perubahan iklim yang berpotensi membuat dunia kehilangan lebih dari 10% nilai ekonominya apabila kesepakatan Paris pada target emisi 2050 tidak terpenuhi. Namun kabar baiknya, krisis iklim bukanlah sebuah takdir, melainkan bisa diminimalisir dengan mengubah kebijakan ekonomi. Disinilah dibutuhkan komitmen dari negara-negara anggota G20, khususnya negara-negara maju, untuk berperan aktif memerangi perubahan iklim. Saat ini dampak yang paling dirasakan di Indonesia sendiri salah satunya kenaikan BBM. Hal itu jadi momentum untuk membangun kesadaran sosial soal pentingnya transisi energi dan ekonomi hijau. Ya, tetap pada isu bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia, terutama bagaimana transisi energi kepada energi fosil ke energi terbarukan. Dan isu-isu ini memang sudah kita hadapi sekarang. Krisis energi sudah mulai terasa dengan kenaikan harga BBM Tetapi di balik itu sebetulnya kita punya potensi-potensi yang bisa kita gerakkan di masyarakat. Bisa juga ada energi matahari, energi panas bumi, dan potensi itu sangat memberikan peluang sebagai transformasi energi di Indonesia. Saya kira ini isu yang sangat penting apalagi pasca Covid. Bagaimana Covid sudah mendidik kita sebetulnya untuk bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang boros energi, kemacetan lalu lintas. Nah, ini harus diatur menurut saya. Namun di forum G20 sendiri transisi energi ini cukup alot dibahas. Lantas, apa saja sebenarnya hambatan transisi ke energi baru terbarukan ini baik di Indonesia maupun komunitas internasional? Kendala ya satu pastinya dari politik ya. Jadi memang nanti memang ada satu pihak yang mungkin merasa tidak diuntungkan ya kan. Jadi mungkin pihak-pihak yang masih nyaman dengan penggunaan energi non terbarukan ya. Itu jadi secara politik nanti akan ada dinamika yang nanti akan kita lihat ya. Dan memang sampai sekarang kan undang-undang EBTK ini kan energi baru dan terbarukan ini kan masih ini ya Pak ya, masih dinamikanya masih kuat untuk tarik-menariknya. Nah, yang kedua adalah sektor ekonominya, pastinya investasi. Siapa yang mau ya sektor swasta mungkin mau untuk masuk ke sektor ini ya, sektor transisi ekonomi hijau ini. Tapi kita lihat investasinya itu lumayan ya. Jadi untuk menemukan ya, kalau nggak salah ada studi yang menyatakan, saat itu saya sempat berdiskusi untuk bisa mengeksplorasi PLTB, pembangkit listrik tenaga bumi ya, panas bumi atau geotermal itu minimal ya 10 juta dolar, dan itu belum tentu ketemu itu sumbernya. Sementara itu, skenario global menuju transisi energi ini masih belum terlihat signifikan. Penyebabnya, pasca pandemi dan krisis, negara-negara maju berpotensi hanya memperhatikan ekonomi domestiknya sendiri.
Negara-negara kecil di tengah samudra seperti Maldives, Samoa, dan negara kecil lainnya yang terus mendapatkan dampak buruknya tidak semakin membaik, tetapi semakin mengkhawatirkan. Jadi saya termasuk yang memang sebagai warga negara kita berharap banyak kepada pencapaian di KTT G20 nanti. Ya, kita menghargai banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Indonesia, tapi real politik ya sebagai pengkaji masalah-masalah internasional, saya menyadari tantangan ke depan ini berat. Ya, bagi Indonesia juga, bagi negara berkembang pada umum. Sebab negara-negara maju untuk beberapa tahun ke depan ya pasca pandemi COVID-19 itu akan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi domestiknya. Ajang G20 ini akan menemui puncaknya pada 15 hingga 16 November mendatang. G20 diharapkan bisa memfasilitasi alternatif investasi terhadap pembangunan ekonomi hijau, transisi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.